Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil PPT kami dengan berjudul penegakan hukum yang berkeadilan. Next. Perkenalkan, sebelum masuk materi, perkenalkan nama kelompok kami. Saya William Yudhistira. Saya Okta Filaria. Saya Abdurrahman Rashid, saya Francisco Stirling. Materi pertama yaitu ada 5 nih. Yang pertama konsep dan urgensi, yang kedua menanya alasan mengapa diperlukan, yang ketiga menggali sumber historis, sosiologis dan politis, yang keempat membangun argumen tentang dinamika dan tantangan, dan yang terakhir mendeskripsikan esensi dan urgensi. Oke, materi pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan dengan negara dalam hukum ilmu negara umum. Menurut Kranil dan PKB Sabaroidi 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Jadi tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Next. Materi kedua, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak diambil oleh negara-negara modern, bagaimana dengan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang didasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Selanjutnya, menanyakan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan teruji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak teruji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Oke, menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Munculnya permasalahan tersebut tentu menimbulkan pernyataan dalam pikiran kita. Kenapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan? Oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh pernyataan yang dapat diajukan. Menggali sumber histori tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsisten. Apa yang tertera dalam peraturan hukum segoia dapat terwujud dalam pelaksanaan di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh metokosumo
1986 130 menyatakan bahwa untuk penegak hukum ada 3 unsur yang selalu harus dipastikan, yaitu 1 atau unsur keadilan, 2 atau unsur kemanfaatan, 3 unsur kepastian. Apa dah tahu? Menggali sumber historis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. 1. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Melaksanakan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. 2. Kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. 3. Kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegak hukum adalah kepastian hukum. Artinya penegak hukum dan hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Menggali sumber sosiologis tentang penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur, tanpa bilik kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif, sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang RI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang paling penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksanaan dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalani hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Menggali sumber politis tentang penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagai semestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum. A. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya memelihara hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak
sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum, kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh yang pertama, Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, ada Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Ketiga, Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten atau Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya yang terakhir, Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang 197 Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak sidang pengadilan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang selanjutnya, lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 198 lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang pertama, poin A, peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan syahadat. Poin B, peradilan militer wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh yang pertama seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI, yang kedua seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI. Selanjutnya yang C, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. D. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya rakyat atau pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum akan diadili dalam lingkungan peradilan umum.
membangun argumen tentang dinamika dan tantangan menggerakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Setelah Anda menelusuri sejumlah peraturan perundangan tentang lembaga negara dan badan lain yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pernah kita lihat pada sebab di atas sebagai berikut. Masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan uji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku rasisme dan perilaku yang lain. Pelaku lainnya tidak dipuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etosistis. Makaranya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan ditangani secara tuntas. Selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegak hukum di Indonesia dipandang masih lemah dan beberapa kasus masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagai masyarakat bahkan merasa bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum sebagai pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka akan tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegak hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata di kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum lebih terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material sedianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Penegakan hukum dan upaya penegakan hukum sangat penting. Ketiadaannya penegakan hukum terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lain dan aparatur penegak hukum. Namun kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Kesimpulan, penegak hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat 208 sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya dari hasil materi yang sudah kami sampaikan. Baik, perkenalkan saya Sedo. Saya ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Seto Kuncoro. Jika aparat penegak hukum melakukan pelanggaran, maka tanggung jawabnya tidak hanya berada pada individu pelaku, tetapi juga pada institusi tempat ia bekerja dan bahkan negara. Secara pribadi, aparat tetap merupakan warga negara yang tunduk pada hukum sehingga
tetap bisa dipidana, dikenai sanksi etik, atau bahkan bisa diberhentikan jika terbukti bersalah. Status sebagai aparat tidak memberikan kekebalan hukum. Selain itu, institusi tempat aparat bekerja memiliki peran penting untuk memastikan adanya pengawasan, penindakan, dan penegak kode etik. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kami tutup. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak enak didengar. Mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.